terbatas. Kehadiranmu tidak terbatas ruang dan waktu. Engkau Tuhan boleh hadir di manapun berada. Hari ini firman akan disampaikan. Tuhan, inilah hidup kami. Kami lapar dan haus akan firman. Penuhi kami dengan firman. Kenyangkan, puaskan dan berkati kami dengan firman. Kami tahu firman-Mu menyembuhkan kami. Firman-Mu mengenyangkan, memuaskan dahaga jiwa kami. Firman-Mu memberikan banyak berkat bagi setiap kami. Terima kasih Rabbi, hamba-Mu dan seluruh kami semua yang akan sambut firman. Dalam nama Yesus kami dengan sukacita sambut firman Tuhan. Yang siap diberkati bersama-sama kita katakan haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Haleluya. Salam saudara dimanapun berada. Biar Tuhan Yesus mengaruniakan berkat-Nya, mengaruniakan pengurapannya atas kita semuanya, sehingga kita semuanya sekalipun dalam masa PPKM ini kita tetap bersukacita di dalam Tuhan, sebab itu yang dikehendaki Allah bagi kita semuanya. Dan senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala perkara, sebab kita tahu Allah tidak pernah membiarkan dan tidak pernah meninggalkan kita semuanya. Puji nama Tuhan. Baik, kita akan langsung masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Pada kesempatan ini saya akan sampaikan tema khotbah tentang ketaatan mendatangkan keselamatan dan berkat. Untuk itu saya akan mengundang saudara, baik saudara hadir di sini maupun yang di rumah, kita membuka surat Roma pasal yang kelima, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19. Untuk itu, untuk menghormati firman Tuhan, saudara baik yang ada di rumah maupun yang di sini, ya, baik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri, saya minta kita bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Dan kita akan membaca bersama-sama Roma pasal yang kelima, ayat 18 dan ke-19. 2, 3. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bersyukur pada hari ini sejak saya dan saudara percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Sejak kita mengakui bahwa Dia telah menderita mati bagi saya dan saudara, maka sejak itu kita menerima begitu banyak kasih karunia. Saudara, kasih karunia pengampunan dosa, kasih karunia pembenaran, kasih karunia keselamatan.
Kita dipindahkan dari dalam gelap kepada terang, dari dalam maut ke dalam hidup yang kekal. Kita dibenarkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya, saya minta Lita aja yang ngurus ya. Dan ada banyak tangan. Tolong jangan ganggu saya ya. Haleluya. So kasih dalam Tuhan ya. Nah, dan karena itu kita patut bersyukur, patut bersukacita pertama hari ini ya. Saudara bersukacita hari ini? Haleluya. So kasih dalam Tuhan ya. Nah, kita lihat pelanggaran yang dilakukan oleh nenek moyang kita, yaitu Adam dan Hawa ya. Hawa dan Adam jatuh ya karena ketidaktaatan. Dan oleh karena ketidaktaatan nenek moyang kita, saya mesti koreksi bahwa Adam dan Hawa atau Adam bukanlah seorang nabi ya. Saudara, jadi orang Kristen jangan ikut-ikut mengatakan Nabi Adam. Bukan. Adam bukan nabi. Nabi adalah penyambung lidah daripada Tuhan, penyampai firman Tuhan. Sedangkan Adam ya itu manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan ya, yang menurunkan kita semuanya. Dan kita tahu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Karena kejatuhannya itulah maka kita mewarisi akibat daripada apa yang telah dilakukan oleh nenek moyang kita, yaitu kita mengalami kematian. Semua keturunan Adam mengalami kematian. Sedangkan Allah dalam rencananya tidak punya rencana untuk menciptakan manusia dan bisa mati. Sebab manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah atau imago Dei. Saudara, kenapa Adam dan Hawa jatuh dalam dosa? Nah, kita akan melihat karena mereka melanggar perintah Allah, atau dalam kata lain mereka tidak taat kepada perintah Allah. Apa perintah Allah? Saudara bisa lihat dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Pada waktu itu Allah hanya memberikan perintah kepada manusia. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Pada ayat yang ke-18, tetapi pohon, ayat 17, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Tetapi kemudian pada pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang berikutnya, kita semuanya tahu Adam dan Hawa akhirnya melanggar perintah Tuhan. Memang di situ ada peranan setan. Setan artinya adalah lawan daripada kebenaran. Yesus adalah kebenaran. Setiap orang yang melawan kebenaran itu berpihak kepada yang sebelah. Saudara, kasih Tuhan, karena setan itu adalah melawan kebenaran. Kasih Tuhan, dan oleh karena tipu daya daripada iblis, ya kita akan lihat ya apa yang dilakukan oleh setan dari awal sampai hari ini. Polanya sama, saudara. Polanya sama. Saya minta saudara mengerti hal ini. Saya akan baca mulai ayat 1 ya. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya, bukan? Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman, jangan kamu makan maupun raba buah itu, nanti kamu mati. Perhatikan ayat yang keempat, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengatakan bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ayat 6, perhatikan. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dia, dan suaminya pun memakannya.
Ayat 7, kita baca bersama-sama ayat 7, 2, 3. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Perhatikan saudara. Ya. Setan datang kepada Adam dan Hawa. Kenapa setan ini mengganggu Adam dan Hawa? Ya, berupaya untuk menjatuhkan Adam dan Hawa. Saya mesti sampaikan garis bawahi, Tuhan tidak pernah menciptakan setan. Kalau Tuhan merancang menciptakan setan, berarti segala kejahatan yang dilakukan setan itu bukanlah tanggung jawab setan, tapi tanggung jawab Tuhan yang menciptakan, saudara. Tapi dari mana setan ini? Setan adalah malaikat yang jahat, saudara. Malaikat Lucifer, pemimpin malaikat yang terindah, saudara. Dia memberontak, dia menyombongkan diri, ingin menggantikan kedudukan Tuhan, menggeser kedudukan Tuhan, dan Tuhan lemparkan ke bumi, dan dia menyeret sepertiga dari para malaikat. Maka dia jatuh ke bumi dan jadilah setan-setan. Kita mengenal dengan macam-macam setan. Ada genderuwo, ada wewe gombel, ada wong samar, ada jin. Nah, ada jin beragama Kristen, tidak ada, saudara. Ya, jin semuanya adalah setan, saudara. Maka orang Kristen dilarang untuk berhubungan dengan jin apa saja, saudara kasih Tuhan, ya. Nah, saudara kasih Tuhan, ya. Dan setan memberikan menggoda manusia karena apa? Karena memang dari awal setan itu melawan Allah, memberontak, mendurhaka terhadap Sang Pencipta. Karena dia tidak mampu melawan Allah, maka dia melawan manusia. Mengapa manusia menjadi sasaran? Karena manusia itu imago Dei, gambar dan wujud, ya, daripada Allah, gambar dan rupa Allah. Ya, hati Allah begitu dekat dengan manusia, perhatian Allah begitu dekat dengan manusia, begitu memperhatikan manusia. Karena apa? Karena manusia itu adalah gambar dan rupa Dia. Tuhan bisa bergaul dengan manusia, bercakap-cakap, bertukar pendapat, kalau boleh saya katakan demikian, ngomong-ngobrol, menamakan segala sesuatu ciptaan Tuhan. Itu dikasih wewenang kepada Adam dan Hawa. Adam dan Hawa, kamu kasih nama apa ini? Binatang-binatang ini silakan kasih nama. Dikasih kebebasan luar biasa. Dan kehidupan manusia Adam dan Hawa pada waktu itu luar biasa, sangat harmonis. Itu bergaul dengan Allah, bersukacita setiap hari. Ya. Dan rancangan Allah sekali lagi, Tuhan tidak pernah merancangkan kematian, apalagi penderitaan, kesukaran hidup, apalagi kematian. Tuhan tidak pernah merancangkan itu. Tetapi setan datang, dia memutar balik firman. Ingat, kebenaran duluan datang, barulah yang palsu datang, saudara. Ya, yang aslinya dulu datang, baru yang palsu. Jangan dibalik, yang palsu datang, kemudian yang aslinya dibuang, tidak. Yang asli dulu datang, baru yang palsu, saudara. Ya, kebenaran datang, barulah penyesatan datang, saudara. Setan menyesatkan dengan apa? Memutar balik. Bukankah Allah berfirman, semua pohon yang ada di taman ini buahnya jangan kamu makan? Bukan, saudara. Setan berupaya meracuni pikiran manusia, meracuni hati manusia, supaya apa? Manusia berpikir bahwa Allah itu jahat, Allah itu tidak baik. Dia menciptakan segala sesuatu tapi tidak boleh dinikmati. Itu pikiran setan yang ditanamkan dalam diri manusia, dalam pikiran manusia, dan manusia terbawa akhirnya. Saudara, ada begitu banyak orang yang hari-hari ini mulai berpikir, oh Tuhan itu tidak baik. Ya, buktinya saya mengalami banyak masalah. Nanti dulu dengar baik-baik firman Tuhan. Tuhan itu baik. Katakan, Tuhan itu baik. Ya, Allah itu baik, luar biasa. Ya, tidak satu pun rencana perbuatan Allah itu yang jahat. Semua dilakukan untuk kebaikan kita. Bahkan kalau Tuhan terpaksa menghajar saya dan saudara karena kebaikan Tuhan untuk saya dan saudara. Ya, saudara Tuhan,
Dan kita tahu pelanggaran itu disebut dosa. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang keempat. Ya, dosa adalah pelanggaran terhadap hukum dan perintah Allah, saudara. Dan karena itu maka manusia mengalami kematian, maut. Tidak ada manusia di dunia ini yang hidup mulai dari Adam sampai sekarang yang mencapai umur 1 hari di hadapan Tuhan. Ada orang berkata, mana buktinya pada waktu Adam makan buah pengetahuan yang baik dan jahat itu langsung mati? Oh, tidak demikian, saudara. Ketika manusia memakan Adam dan memakan buah itu melanggar perintah Tuhan, maka yang terjadi adalah kemuliaan Allah meninggalkan dia. Mereka menjadi yang telanjang. Sebelumnya bukan mereka bodoh, tidak bisa melihat bahwa mereka telanjang, bukan. Mereka diliputi dengan kemuliaan Tuhan sama seperti Tuhan. Sama seperti ketika orang keluar dari tubuhnya ini, maka kita memakai jubah, saudara. Orang yang dalam Tuhan, kita memiliki jubah kemuliaan. Makanya jangan dikotori jubah itu dengan segala macam dosa dan kenajisan. Karena Yesus sudah membasuh jubah kita dengan darah. Saudara sedang Tuhan, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka kemuliaan Allah meninggalkan dia. Dia sama seperti makhluk ciptaan yang lain, menjadi manusia alamiah, saudara. Dia melihat dirinya, dia melihat ketelanjangannya, dia malu, dia menjadi takut, menjadi cemas, khawatir dan sebagainya. Sampai akhirnya dia, ya, setelah bertemu dengan Tuhan dan dia diusir dari Taman Eden, saudara. Harus mengusahakan tanah ini yang sudah tertutup oleh dosa. Saudara Tuhan, itu lagi berdosa, saudara. Jadi karena dosa manusia mengalami kematian, Adam hanya mencapai umur 930 tahun. Saya katakan hanya, sebab apa? Rancangan Allah, manusia itu dirancang dalam kehidupan yang kekal. Kalau Adam mencapai umur 930 tahun, bagi kita itu luar biasa sekali. Tetapi bagi hadapan Allah itu menyedihkan. Nah, manusia yang tertua terlama hidup adalah Metusalah. Ya, Metusalah. Kalau dalam bahasa Jawa, Metusalah, saudara. Ya. Metusalah itu 969 tahun. Dan Yared, manusia yang kedua yang umurnya terpanjang, yaitu 962 tahun. Saudara. Sekasih Tuhan, semuanya mati sampai hari ini, saudara. Dan itulah yang paling ditakutkan oleh umat manusia. Nah, setiap manusia harus mengalami kematian. Dan saat-saat ini, saudara, begitu banyak orang takut mati karena apa? Karena virus ini, saudara. Pemerintah harus melakukan, kalau saya katakan ini semacam lockdown, ya, PPKM darurat ini, saudara. Ya, supaya apa? Supaya selamat. Sekarang ini hukum tertinggi itu adalah keselamatan, ya. Hukum tertinggi keselamatan rakyat. Makanya pemerintah melakukan itu kenapa? Supaya selamat semuanya. Karena itu jangan kita nih, ya, memberontak kemudian ngeyel, saudara. Ya. Nah, saudara Tuhan, oleh pelanggaran Adam sekali lagi maka kita semuanya mengalami kematian. Tetapi di dalam Kristus Yesus kita menerima kasih karunia, dan itulah yang dirancangkan oleh Allah sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Ketika Allah hadir menghakimi manusia dengan ular itu atau iblis itu, ya. Pada ayat 15 Kejadian pasal yang ketiga, Tuhan berbicara, ya, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunannya akan meremukkan kepalamu dan kau akan meremukkan tumitnya. Saudara, ini di Taman Eden waktu itu masih Tuhan berbicara kepada ular, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, yaitu ular dan iblis yang waktu itu masuk atau menjelma dalam wujud ular, saudara, ya, antara engkau dan perempuan ini. Saudara kasih Tuhan, yang jatuh pertama itu perempuan. Ya, jangan nyalakan perempuan, ya, ya kasihan. Tapi Tuhan memulihkan manusia, memulihkan kita semuanya melalui perempuan. Luar biasa kan?
Ya, Tuhan katakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau setan dengan perempuan itu. Makanya setan takut dengan perempuan. Amin. Haleluya ya. Antara keturunanmu dengan keturunannya, ya. Keturunan, maksudnya keturunan perempuan ini. Siapakah perempuan ini? Bukan saya dan saudara. Kita ini keturunan bapak kita, amin. Semua manusia itu keturunan bapaknya. Tapi menunggu keturunan perempuan ini yang asli keturunan perempuan, yaitu siapa? Manusia Yesus Kristus. Tidak ada manusia di dunia ini yang keturunan perempuan. Semua keturunan laki-laki. Ya, ibu-ibu hanya melahirkan saja. Tetapi Yesus Kristus yang dijanjikan oleh Allah telah hadir lahir 2000 tahun yang lalu sebagai keturunan perempuan. Tidak ada campur tangannya laki-laki. Saudara, waktu Maria mengandung bayi Yesus, dia dalam keadaan perawan sampai dia lahir. Sampai bayi itu lahir. Makanya bayi itu disebut kudus, karena dia dari Allah. Saudara, karena dia dari firman dan dipenuhi dengan roh Allah. Wujud pribadi daripada Allah yang tidak kelihatan itulah nyata dalam pribadi manusia Yesus Kristus. Dan itulah yang akan mengalahkan iblis, saudara. Dan puji nama Tuhan, Yesus sudah hadir 2000 tahun yang lalu kepada kehendak Bapaknya. Tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus yang luar biasa. Sampai dalam Tuhan Yohanes 1 ayat 12 bisa dikatakan, Yohanes 1 ayat yang ke-12, ya, Yohanes 1 ayat 17 ya. Iya. Yohanes 1 ayat yang ke-17, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Saudara, syariah datang melalui Musa, oleh Musa, bukan oleh dia, oleh Musa. Tetapi kebenaran, kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, ya. Dan kita melihat, saudara, ya, karena ketaatan daripada Yesus, ya. Nah, kita tahu sekarang ini kasih karunia. Di awal saya sudah sebutkan, di dalam Kristus Yesus kita ini penuh kasih karunia. Saya dan saudara dibenarkan. Di dalam Yesus Kristus saya dan saudara adalah anak-anak Allah. Katakan kepada diri saudara, engkau adalah anak-anak Allah. Ingatkan sekali lagi, engkau adalah anak-anak Allah. Di dalam Yesus Kristus saya dan saudara puas kerajaan surga. Nama saya dan saudara tertulis dalam kitab kehidupan dalam kerajaan surga. Ya. Di dalam Yesus Kristus saya dan saudara biji mata daripada Allah. Siapa yang mengusik saudara sama dengan mengusik biji mata Allah. Makanya hati-hati, jangan macam-macam dengan orang Kristen yang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Saudara mengusik orang-orang Kristen, orang percaya, Tuhan yang marah. Memang kita diperintahkan oleh Tuhan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki. Ya, lakukanlah yang baik kepada semua orang, bahkan kepada musuh, orang yang memusuhi kita. Tuhan memerintahkan, berdoalah untuk mereka yang memusuhi, bahkan menganiaya kamu. Doakan yang baik-baik, amin. Jangan doakan cepat mati, saudara. Ya, doakan yang baik-baik. Kalau orang yang tidak mau, ya, tidak mau bertobat, tetap melakukan kejahatan kepada orang yang di dalam Tuhan, sekalipun kita tidak melawan, itu sama dengan menumpuk bara api di atas kepala mereka. Dan sekali waktu, ya, Tuhan akan bertindak. Karena itu jangan khawatir, saudara, sebab Tuhan akan berperang bagi saya dan saudara, dan kita hanya akan diam saja. So, kasih Tuhan, dalam kita kembali kepada Roma pasal yang ke-5 ayat 19 tadi, ya. Oleh Yesus Kristus, ya, ayat 19 pada Roma pasal ke-5, saya akan baca ulang. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Haleluya. Oleh karena Adam dan Hawa, ketidaktaatan Adam dan Hawa, maka kita semuanya masuk dalam penghukuman yang kekal.
Malam ini mati adalah masuk dalam penghukuman yang kekal bersama dengan Adam. Tetapi oleh karena ketaatan Yesus Kristus, saudara, Adam yang kedua, maka saya dan saudara sekarang ini dibenarkan di hadapan Allah. Karena itu Allah ada di pihak saya dan di pihak saudara. Maka Rasul Paulus menuliskan dalam Roma pasal yang ke-8 itu, kalau Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Sing adil, katakan sing adil. Tidak ada sekasih Tuhan, ya. Nah, sekarang kita telah dibenarkan, ya, oleh karena ketaatan. Perhatikan, oleh karena ketaatan satu orang, yaitu Yesus Kristus. Anda bertanya, bisakah Yesus itu pada waktu itu tidak taat kepada Bapaknya? Bisa, saya katakan. Yesus bisa saja tidak taat. Yesus pada waktu firman menjadi manusia, dia memiliki kehendak bebas. Bisa saja dia menolak. Puncaknya itu ketika Yesus berada di Taman Getsemani, dia berdoa kepada Bapaknya, Bapa, kalau mungkin lalukan cawan ini daripadaku. Kalau mungkin Yesus tidak disalib, tidak dipermalukan, ditelanjangi, ditonton di depan umum, saudara, mati secara terkutuk, mengerikan, saudara, bahkan sampai hari ini menjadi olok-olokan. Banyak orang mengatakan, oh Tuhan pakai kolor dan sebagainya. Mereka tidak mengerti karena, ya, mereka tidak mengenal karya Allah. Tapi kita yang mengerti rencana Allah, kita mengerti perbuatan Allah, kita bersyukur untuk semuanya. Karena saya dan saudara maka Yesus disalib, terkutuk di atas kayu salib, menderita, dipermalukan, ditelanjangi, ditonton orang banyak sampai hari ini. Kita lihat salibnya. Kalau hari ini kita hanya lihat isi salibnya dan lihat patungnya, saudara, karena Yesus sudah mati dan bangkit, saudara. Ya, salib itu mengingatkan kita akan anugerah Allah, kasih karunia dalam Kristus. Bahwa di atas kayu salib iblis sudah dikalahkan. Saudara, ketika iblis melihat salib, gemetar dia. Kenapa? Dia tahu dia sudah dikalahkan 2000 tahun. Oleh karena ketaatan manusia Yesus Kristus. Dalam Filipi pasal yang kedua 5 sampai 8, kalau ditayangkan Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8, ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menurut pikiran perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan diri sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya, luar biasa. Kita tahu siapakah Yesus itu. Ya, dialah firman yang menjadi manusia, yang dipenuhi dengan roh Allah. Siapa yang melihat Yesus, dia sudah melihat Allah. Dia adalah wujud gambar Allah yang tidak kelihatan. Dia harusnya bisa datang kemana-mana, sembah aku, ya. Kalau tidak menyembah aku, oh tak kasih tsunami kamu, ya. Ya, bisa saja Yesus begitu. Tapi itu kelakuannya setan begitu. Yesus tidak datang minta-minta disembah. Yang minta-minta disembah itu setan. Amin. Iya, saudara lihat baca di Matius pasal yang keempat itu. Waktu Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, yang datang setan. Setan berkata, ya, kalau engkau menyembah aku, maka semua tak kasih dunia ini. Maka Yesus berkata apa? Enyala setan, ya, tidaklah engkau menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Artinya setan harus menyembah Yesus, bukan dibalik, gitu ya. Dan pada perjumpaan yang kedua, Yesus dibawa ke hubungan antara, suruh terjun bebas, suruh main akrobat, saudara. Yesus berkata, setan, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dari situ kita harus mengerti bahwa Yesus sudah Tuhan Allah yang harus disembah. Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu, saudara. Dalam Matius pasal yang keempat, suruh baca, saudara. Ya, tetapi Yesus
dia lahir di kandang domba. Artinya apa? Mengambil tempat yang rendah. Lahir di kandang domba, di palungan, bukan di bawah pohon. Amin. Bukan di bawah pohon beringin, bukan di bawah pohon apa, saudara, tetapi di kandang domba, di sebuah kota Bethlehem, seperti yang dinubuatkan oleh nabi-nabi ratusan tahun sebelum Yesus lahir. Semua digenapi. Saudara, semua digenapi. Nabi Mika pasal 5 ayat 1, Yesus lahir di kota Bethlehem. Saudara Tuhan, ya. Dan dia hidup sebagai anak tukang kayu, anaknya Yusuf. Dan bahkan mungkin dia pada waktu masih muda itu, dia juga bekerja sebagai tukang kayu. Dan bersyukur kita punya presiden itu tukang kayu, amin. Yesus juga tukang kayu. Tapi ketika umur 30 tahun baru dia menyatakan dirinya. Ya, siapa dirinya? Saudara, kepada pertama-tama kepada murid-murid, kemudian kepada orang Yahudi dan kepada semua orang, bahwa dialah pribadi Allah yang menjadi misteri seluruh dunia itu hadir tampil dalam pribadi manusia Yesus Kristus. Namun demikian, ketika dia menjadi manusia, dia mengosongkan diri dan taat sampai mati. Ini rahasia kemenangan daripada Kristus adalah ketaatannya kepada kehendak Bapaknya. Yesus menjadi teladan yang sempurna bagi saya dan saudara. Kalau saya dan saudara mengaku diri orang Kristen, hendaklah kita menjadi teladan, mengikuti teladan Kristus. Yaitu apa? Mentaati firman Tuhan, taat kepada kehendak Bapaknya. Sampai kapan? Bukan sampai kaya, bukan sampai sukses, ya, tapi sampai mati. Bahkan Yesus mati di atas kayu salib, dia taat kepada kehendak Bapaknya. Nah, ini kita belajar, mari kita belajar taat. Yang pertama, taat kepada Allah, saudara. Ya, ketaatan kita, saudara. Apa perintah Allah kepada saya dan saudara? Kita lihat Keluaran pasal 23-25. Keluaran pasal 23-25, ya. Saya bacakan, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Perintah Allah untuk kita lakukan, beribadah kepada Allah. Tuhan tidak memerintahkan kita setiap hari beribadah, tidak demikian. Tuhan hanya minta satu hari dalam satu minggu, yaitu hari ke-7. Saudara, hari ke-7 ada apa, saudara? Hari Sabtu sebenarnya. Ya, tapi mengapa kita umat Kristen ibadah hari Minggu? Hari pertama, mengingat tentang kebangkitan Yesus. Yesus sudah menang dari kematian. Dan Yesus berkata, Aku Tuhan adalah Tuhan atas hari Sabat. Saudara, kita hari ini beribadah pada hari yang pertama. Kalau di Israel sekarang sampai hari ini masih memelihara hari Sabat. Sabtu mereka tidak boleh menyalakan api, tidak boleh melakukan perjalanan jauh, saudara, ya. Mereka fokus untuk ibadah dan memulai aktivitas dari Minggu, hari pertama. Kita memulai aktivitas hari Senin. Kita hitung hari mulai Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Tapi sebenarnya Minggu, Senin, Selasa, saudara. Saudara Tuhan, ya. Nah, saudara Tuhan, jadi Yesus telah membuktikan bahwa Dia sudah bangkit, dan kita dan Dia memberikan teladan untuk kita. Mari kita juga melakukan teladannya, mengikuti perintah Tuhan, yaitu apa? Taat kepada perintah Tuhan yang pertama-tama, yaitu ibadah kepada Tuhan. Nah, sekarang ini ibadah begitu sulit. Namun puji nama Tuhan, saya minta setiap orang Kristen, saudara, memperhatikan ini. Jangan saudara pikir, wah karena PPKM darurat ini maka kesempatan untuk saya bisa tidur-tidur. Hati-hati. Hidup ini kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ingat 2 Korintus, ya, pasal yang ke-5 ayat 10 itu. Semua orang akan mempertanggungjawabkan
2 Korintus pasal 5 ya, ayat yang ke-10. Kok 1 Samuel 0 ini ya? Ya. Nah, 1 Samuel 0 ya. Nah, saudara Tuhan, kita akan mempertanggungjawabkan seluruh apa yang kita perbuat. Hidup ini bukan milik kita sendiri loh. Kita menjalani hidup di bumi ini 70 sampai 80 tahun. Lebih daripada itu Tuhan akan katakan sudah penderitaan. Dan setelah itu pasti kita akan kembali kepada Tuhan. Tidak ada orang yang tidak akan mati. Saudara pikir ini, saya suka baca di Facebook, ada orang yang meninggal dan orang menuliskan, oh mama, papa, kakek, apa semua saudara, engkau sudah tidak menderita lagi, ya, karena sudah mati maksudnya. Perhatikan baik-baik. Jangan pikir, ya, kalau sudah mati itu selesai segala-galanya. Tidak. Orang sudah mati itu memulai hal yang baru. Ketika engkau hidup benar, ketika engkau sudah diselamatkan, ditebus hidup oleh Tuhan, dan engkau hidup benar sebagaimana statusmu, sampai kau dipanggil Tuhan, engkau akan berbahagia. Engkau melayani Tuhan, upahmu besar di surga. Firman Tuhan katakan, berbagai orang mati dalam Tuhan. Ya, orang mati dalam Tuhan berbahagia. Tapi kalau engkau mati sekalipun engkau orang Kristus tapi hidup dalam dosa sampai mati, jangan berpikir, engkau sudah tenang, engkau sudah bahagia. Bahagia apa? Engkau akan mempertanggungjawabkan ya hidupmu, saudara, selama-lamanya. Masuk surga selama-lamanya, masuk neraka selama-lamanya. Tidak ada hitungan tahun, saudara, di surga dan neraka. Jangan pikir, jangan tertipu, oh di surga ada hitungan tahun. Saya kasih tahu, di surga, di neraka tidak ada kalender. Amin. Tidak ada hitungan jam, tidak ada perputaran siang malam lagi, tidak ada. Neraka gelap-gelap terus, saudara. Tidak ada terang di sana. Terang cuma api yang membakar setiap jiwa yang memberontak kepada Tuhan. Setiap jiwa yang menolak kasih karunia Allah dilemparkan ke dalam neraka, saudara. Maka ibadah itu merupakan kasih karunia, saudara. Kita ditebus itu supaya kita bisa beribadah. Banyak manfaat dalam ibadah. Tuhan memberkati roti yang menjadi makanan kita, air yang menjadi minuman kita, dan Tuhan menjauhkan sakit penyakit dari kehidupan kita. Nah, sekarang orang berpikir terbalik, takut datang beribadah. Kenapa? Takut kena corona. Pikirnya kalau datang beribadah nanti kena corona. Memang kita harus mendukung pemerintah sekarang ini dalam situasi seperti ini, tidak kumpul-kumpul dulu, betul. Tetapi bukan berarti kita tidak beribadah kepada Tuhan. Orang Kristen waktu ibadah harus beribadah, di rumah harus beribadah. Live streaming harus dibuka, ya, kalau bisa. Kameranya HP-nya di-live-kan di televisi supaya bisa beribadah bersama. Jangan karena tidak berkumpul ibadah di gereja kemudian tidur-tiduran, malas-malasan, saudara. Saudara mempertanggungjawabkan hidupmu di hadapan Tuhan. Amin. Iya. Orang yang beribadah kepada Tuhan diberkati oleh Tuhan. Dan 1 Timotius pasal 3:16, agunglah rahasia ibadah kita. Kenapa? Ketika kita beribadah kepada Tuhan Yesus, Tuhan hadir di situ. Di mana 2-3 orang berhimpun dalam namaku, maka aku ada di tengah-tengah mereka. Apa menjadi persoalanmu, Tuhan pedulikan. Amin. Dalam ibadah, saudara sakit datang beribadah sembuh. Saudara punya persoalan apapun, ketika saudara suruh datang beribadah, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan pasti tolong saudara. Kemudian berikutnya, ya, ketaatan kita tunjukkan pada siapa? Kepada orang tua yang ada dalam Tuhan. Efesus pasal 6 ayat 1-3, ya. Nah, kita perhatikan. Efesus pasal 6 ayat 1-3 saya akan bacakan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ini perintah yang kedua, supaya setiap anak-anak taat kepada orang tua yang dalam Tuhan. Artinya apa? Orang tua yang berpikir, yang menasihati sesuai dengan firman Tuhan.
Tapi kepada orang tua yang tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal firman Tuhan, ya, kita tidak usah taati, tapi tidak boleh melawan. Ya, misalkan orang tua saudara tidak mengenal Tuhan, kemudian saudara sudah menikah, dipanggil, nah, kamu tidak cocok yang menikah sama si A, kamu harus menikah sama Pariban, ya, kamu tinggalkan ceraikan, kamu nikahi Pariban. Itu orang tua yang tidak di dalam Tuhan tidak boleh dituruti. Karena firman Tuhan katakan apa yang sudah disatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia, oleh orang tua kah, oleh siapapun manusia, ya, tidak boleh diceraikan. Sekasihan Tuhan. Nah, yang kita taati adalah orang tua yang di dalam Tuhan. Namun orang tua siapapun, baik orang tua di dalam Tuhan maupun di luar Tuhan, setiap kita diperintahkan oleh Tuhan untuk menaruh hormat kepada mereka. Seorang anak atau anak mantu sekalipun yang tidak hormat kepada orang tua atau mertuanya, dia hidup di bawah kutuk. Saudara perhatikan. Beberapa waktu yang lalu saya pergi ke salah satu jemaat, bukan jemaat Bukit Sion, ya, seorang ibu janda, dia mengeluh kepada kami, Pak, tolong doakan, bagaimana anak saya ini setelah menikah, Pak, ya, dia memusuhi saya. Hati-hati, anaknya laki, ya, setelah menikah dia memusuhi ibunya. Cicing, saya pikir, pakai juga, saya pikir, ini orang Kristen. Saya marah juga sebenarnya. Saya telepon nanti, tapi belum ditutup. Nanti saya cari dia. Biarpun saya bukan timbangan, tapi saya harus cari, saya sebagai hamba Tuhan. Saya hadir sebagai hamba Tuhan. Saudara, seorang anak yang tidak hormat pada orang tuanya hidup di bawah kutuk, bahkan bisa mati muda. Saudara, loh, hati-hati. Buka Ulangan pasal yang ke-27 ayat 16, ya, kita baca bersama-sama. Ulangan pasal 27 ayat 16, kita baca 16, ya, Ulangan pasal 27 ayat 16. Ya, kita baca bersama-sama. Aduh, Ulangan 27 ayat 16. Haleluya. Ya, kita baca bersama-sama. 2, 3. Terkutuklah orang yang memandang rendah ibu bapaknya dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Orang yang memandang rendah ibu bapaknya, dia hidup di bawah kutuk. Apalagi mengata-ngatai ibu bapaknya, cicik, wih, ngeri, saudara. Bahkan dia berkata bahwa, kamu tidak tahu berterima kasih kepada, ya, mantumu, bro. Aneh, orang tua katanya tidak tahu berterima kasih, tidak tahu berbalas budi, membalas budi. Tidak keliru tuh, saudara. Seorang anak harus berpikir begitu. Bukan orang tua yang suruh membalas budi pada anaknya. Maksudnya apa? Hati-hati. Saya makanya pegang anak-anak remaja. Ajar mereka supaya mereka mengerti kebenaran firman Tuhan, supaya tidak salah dalam melangkah. Saudara, saya rindu anak-anak kita ini berhasil diberkati Tuhan, selamat, ya. Nah, itu pemikiran saya sebagai gembala. Yang terakhir, saudara, yang harus kita taati kepada siapa kita taat? Kepada pemerintah yang ada di atas kita. Saudara, Titus pasal 3 ayat yang pertama. Silakan dibuka Titus pasal 3 ayat yang pertama. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Ya, Titus pasal 3. Ya, ingatlah mereka supaya mereka tunduk. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Ingatkanlah mereka. Siapa perlu diingatkan? Jemaat Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan, ya, berbicara atas nama Tuhan, saya berbicara kepada saudara. Ingatkanlah kepada mereka, yaitu para saudara, supaya saudara tunduk kepada pemerintah. Mengapa Tuhan perintahkan supaya kita tunduk kepada pemerintah? Karena pemerintah itu adalah wakil Allah di bumi. Wah, sekali dia tidak seagama dengan saya, tidak ada urusan. Saudara, agamanya apa? Tidak peduli. Pemerintah itu adalah wakil Allah di atas muka bumi, mulai dari presiden sampai kepada tiang. Kita jangan melawan mereka. Amin. Iya. Coba kita lihat dalam Roma pasal 13 ayat 1 sampai 2. Ya,
Roma pasal 13. Haleluya. Saya akan bacakan. Demikian, tiap-tiap orang harus takluk atau tunduk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Saya minta para mahasiswa khususnya Jemaat GBI Vision, demonstrasi boleh untuk mengingatkan pemerintah menjadi mitra. Ya, pemerintah bisa diingatkan melalui demonstrasi dan sebagainya, tetapi jangan anarkis, jangan menghujat pemerintah, sebab saudara yang menghujat pemerintah sama dengan menghujat Allah. Melawan pemerintah sama dengan melawan Allah. Karena pemerintah itu dipilih dan ditetapkan oleh Allah sendiri menjalankan wewenang Allah di muka bumi untuk kebaikan saya dan kebaikan saudara. Saya akan baca yang kedua. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Memang beberapa hari yang lalu saya sempat agak karena saya lihat beberapa video sempat viral di Goa Sulawesi, saudara. Ada Satpol PP sidak ke rumah makan dan dia mukul seorang ibu hamil katanya, tapi diklarifikasi rupanya tidak hamil, ya, rupanya karena gendut aja, saudara. Ya, nah, hamil. Tapi salah itu memukul. Saya sebagai hamba Tuhan, sebagai ya warga bangsa ini marah juga, saya pikir loh, nggak bisa di masyarakat kita diperlakukan seperti ini, saudara. Saya kasih komentar di beberapa channel-channel yang baik juga itu, ya, Pak Ade Armando, saya kasih komentar juga itu, ya. Kemudian siapa itu yang saudara kita dari Batak itu, ya. Iya, Denny Sergam, ya, bagus juga kasih komentar, bagus juga, perlu didengar. Saya pikir, wah, tidak baik. Ada beberapa aparat yang memaki-maki orang penjual kopi saja, di marah-marah sebagainya. Ya, saya kasihan. Dengan cara yang baik lah, jangan dimarah-marah. Akhirnya penjual kopi mengatakan, iya, bapak punya gaji, ya, bisa, ya, bisa memberikan makan untuk anak istri. Dan sedangkan kami, kalau PPKM darurat tidak bisa kerja, tidak bisa jualan, nuntut untuk bayar, untuk makan minum, untuk bayar apa? Bayar kosan, untuk bayar cicilan apa mungkin gitu, ya, saudara. Tidak bisa berhenti. Bagaimana mereka? Saya mau kasih komentar, harus bijaksana, harus hati-hati. Kita harus perlakukan rakyat kita itu yang baik. Amin. Iya, yang baik. Tapi saya lihat di beberapa video ada bapak-bapak polisi yang datang memberikan teguran dan dengan cara yang santun, bahkan membagi sembako. Wah, saya pikir bagus itu. Saya mendukung justru seperti itu, saudara. Nah, namun apapun firman Tuhan katakan, kita tidak boleh melawan pemerintah. Ya, kita mengingatkan boleh, itu kewajiban kita. Bahkan mengkritik pemerintah boleh untuk kebaikan bersama. Tapi untuk melawan, firman Tuhan katakan, engkau sama dengan melawan ketetapan Allah. Saudara, hari ini pemerintah menetapkan PPKM darurat, ya kita ikuti. Saudara, biasanya kita ibadah tetap dihadiri sekian persen jemaat. Jadi sekarang kita rumahkan jemaat semuanya. Saudara, kenapa? Kita ikuti perintah, petunjuk pemerintah. Kenapa? Untuk keselamatan bersama. Pemerintah melakukan begini bukan mau cari untung, bukan, ya, tapi untuk menyelamatkan bangsa ini. Saya sedih, beberapa ada yang dulu jemaat di tempat kita, tapi memang sudah sempat pamit, saudara. Itu 2 orang terpapar COVID dan meninggal di Jawa. Saya sedih. 2 orang terpapar, satu usia 66, satu masih 32 tahun. Ya. Sedih, saudara. Tapi puji nama Tuhan, di jemaat Tuhan di tempat ini, saya selalu berdoa. Yang berada di dalam penggembalaan di sini, saya minta, Tuhan, kami minta supaya perlindungan Tuhan ada sempurna. Ada satu yang terpapar, tidak pernah ke gereja, tapi supaya apa? Saya berdoa supaya hari ini sembuh, saudara. Ya. Kenapa? Tetap berada di dalam, ya, naungan pengembalaan jemaat GBI Vision, supaya Tuhan melindungi. Sebab firman Tuhan katakan, Tuhan akan mengadakan perbedaan antara orang yang benar dan yang tidak.
Ya, ketika Mesir ditulai oleh Tuhan, setiap anak sulung, mulai dari anak sulung raja sampai anak sulung jelata, masyarakat jelata mati. Bahkan anak sulung binatang pun mati. Tetapi di Israel tidak ada satupun yang nangis karena kematian anak sulung darah. Kenapa? Karena ada tanda darah. Pada diri saya dan diri saudara ada tanda milik Kristus, ada darah Yesus yang sudah menjadi tanda bagi saya saudara. Ya, bahkan ada tanda Roh Kudus, ada meterai Roh Kudus pada diri saya dan diri saudara sebagai sah milik Allah. Karena itu jangan saudara takut, tetapi jangan saudara melanggar PPKM, amin, melanggar peraturan Allah. Dan kita atau peraturan pemerintah, kita harus taat kepada Allah, taat kepada orang tua yang dalam Tuhan, dan taat kepada pemerintah untuk kebaikan kita bersama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik saudara, kita akan siapkan diri untuk masuk dalam perjamuan suci.